Halo, kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya. Ini bagian yang pertama ya. Ini matematika kelas 9 SMP. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai fungsi kuadrat, saya akan memberikan kira-kira bagaimana aplikasi fungsi kuadrat ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sebenarnya matematika itu bukanlah suatu yang abstrak, tapi bisa juga kita lihat dan kita rasakan bagaimana aplikasi daripada fungsi kuadrat ini ya. Oke, yang pertama coba kita lihat dulu. Di sini ada saya sajikan mengenai jembatan Tayan ya. Ini dari jembatan Tayan ya. Jembatan Tayan ini merupakan jembatan yang baru diresmikan. Ini berada di Pulau Kalimantan ya. Nah, dia ini katanya sesuai dengan para ahli mengatakan bahwa dia bisa bertahan hingga 1 abad ya. Nah, coba kita perhatikan bentuknya nih. Bentuk daripada jembatan Tayan ini. Nah, di sini memiliki pola ataupun penyangga berbentuk persamaan kuadrat. Nah, ya. Jadi dia seperti ini merupakan bentuk fungsi kuadrat ya. Nah, jadi dia ini merupakan salah satu aplikasi fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih bentuk umum fungsi kuadrat tersebut ya. Bentuk umum fungsi kuadrat ya, di sini saya buatkan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah dengan c. Nah, di sini terdapat koefisien x kuadrat ya. Di sini ada a merupakan koefisien x kuadrat dan b koefisien x dan ada c merupakan konstanta. Jadi intinya dalam fungsi kuadrat, si x kuadrat di sini harus memiliki koefisien yang tidak nol ya. Dan pangkat tertinggi dari fungsi kuadrat adalah pangkat 2 ya. Nah, misalnya contoh ya, saya buatkan contoh di sini. Kalau seandainya saya katakan contoh fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, jadi kalau seandainya contoh seperti ini, jadi bisa kita buatkan. Kalau saya punya nilai x sama dengan 1, maka ini artinya nilai f1 sama dengan, saya akan ganti nilai x menjadi 1. 1 kuadrat tambah 2 dikali 1 tambah 1. Nah, hasilnya menjadi berapa? 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 2 tambah 1. 1 tambah 2, 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi ternyata nilainya adalah jika x sama dengan 1 hasilnya adalah 4 ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Nah, sekarang kita akan bagaimana sih gambarnya, bagaimana sih bentuk daripada fungsi fx sama dengan x kuadrat. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ya. Jadi kita akan lihat dulu atau kita buat dulu siapa saja sebenarnya nilai-nilai x kuadrat tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat jika x sama dengan 0 ya, saya akan ganti ya. Saya mulai dari x sama dengan 0. Maka di sini diperoleh saya ganti f0 sama dengan 0 kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0. Ternyata ketika x sama dengan 0, hasilnya f0-nya sama dengan 0. Berarti di sini titiknya adalah 0,0. Berarti x-nya 0, y-nya juga 0. Oke.
Nah, ketika saya ganti, saya ubah menjadi X sama dengan 1, saya masukkan X sama dengan 1, maka F1 saya tinggal mengganti nilai X menjadi 1. Jadi 1 dikuadratkan. Ini hasilnya menjadi 1 ya. Ternyata 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi titiknya adalah 1,1. Nah, kemudian saya masukkan nilai X sama dengan min 1. Nah, ketika saya masukkan X sama dengan min 1, F min 1 sama dengan min 1 kuadrat ya. Ternyata min 1 kuadrat ya, bilangan negatif jika dikuadratkan menjadi positif. 1 kuadrat sama dengan 1, jadi sama dengan 1. Maka nilainya menjadi, berarti titik ini merupakan min 1,1. Nah, kemudian saya akan masukkan lagi X sama dengan 2. Maka F2 saya akan tukar nilai X menjadi 2. Seperti minus 2. Ini bukan minus ya, tapi ini merupakan positif ya. Ini merupakan positif. Jadi 2 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi titiknya merupakan 2,4. Nah, kemudian saya tukar lagi yang terakhir ya, X sama dengan minus 2. Maka F minus 2 saya akan tukar X yang ada di sini menjadi minus 2. Berarti minus 2 dikuadratkan. Minus 2 minus dikuadratkan jadi positif. 2 kuadrat sama dengan 4. Maka hasilnya menjadi minus 2,4. Nah, di sini ada beberapa titik yang kita dapatkan ya. Jadi, gimana sih cara menggambarkannya? Nah, sekarang lihat gambarnya. Nah, inilah merupakan gambar dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Jadi dia di sini, ketika x sama dengan 0, ya, maka diperoleh y sama dengan 0. Maka dia di sinilah merupakan titik minimum atau titik balik minimumnya. Ya, jadi ini merupakan titik balik minimum 0,0. Ya, 0,0. Nah, kemudian tadi ada saya buatkan bahwa jika X sama dengan 1, maka dia perlu 1,1. Ya, ini ada di 1, inilah 1,1. Kemudian di sini A, ini min 1,1. Min 1,1. Nah, kemudian saya masukkan X-nya 2, maka dia peroleh 2,4 ya. Tepat ya? 2,4. Nah, juga diperoleh minus 2,4. Nah, demikian seterusnya. Yang tadi kita diperoleh adalah 3,9. Kalau dimasukkan 3, ini minus 3,9. Jadi, di sini inilah merupakan gambar grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Dia memiliki titik balik minimum atau titik minimum sama dengan 0,0. Atau dengan kata lain, dia memiliki nilai minimum sama dengan 0. Nilai minimum sama dengan 0. Nah, inilah merupakan kesimpulan yang kita peroleh untuk f(x) sama dengan x kuadrat ya. Nah, oke. Sekarang kita akan perlihatkan contoh grafik fungsi f(x) sama dengan minus x kuadrat ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu tadi fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Inilah merupakan nilai dari f(x) sama dengan x kuadrat. Dia memiliki, nah di sini dia ada memiliki namanya nilai minimum. Nah, kalau seandainya kita lihat untuk f(x) sama dengan minus x kuadrat, nah ini dia berbentuk terbalik ya. Nah, coba kita perhatikan. Kita perhatikan untuk f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, di sini dalam bentuk f(x) sama dengan x kuadrat, apa kesimpulan yang kita peroleh? Yang pertama, dia
adalah terbuka, fungsinya terbuka ke atas. Ya, ternyata dia fungsinya terbuka ke atas. Nah, dia berbentuk seperti ini. Dia terbuka ke atas, parabola yang terbuka ke atas ya. Nah, oke. Kemudian di sini juga dia memiliki nilai minimum. Nah, di sini ada titik minimum sama dengan 0,0. Nah, ini merupakan titik minimumnya. Nah, jadi intinya ketika nilai X kuadrat bernilai positif, maka dia fungsinya terbuka ke atas dan memiliki titik minimum. Nah, kemudian untuk fx sama dengan minus x kuadrat. Nah, dia kebalikannya. Ketika ini terbuka ke atas, maka ini diperoleh bahwa dia terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Ke bawah. Nah, di sini ini disebut dengan nilai titik, ini merupakan nilai maksimum. Nah, ini. Jadi, dia inilah kebalikan daripada nilai fx sama dengan minus x kuadrat itu adalah kebalikan dari fx sama dengan x kuadrat. Ya. Nah, sekarang coba kita buatkan kesimpulannya. Kesimpulan yang kita peroleh. Kesimpulan yang diperoleh untuk grafik fungsi fx sama dengan minus x kuadrat adalah yang pertama, jika untuk fx ya, ini saya ulangi ya, bukan jika. Oke. Nah, jadi ketika dia untuk fx sama dengan x kuadrat, maka arahnya terbuka ke atas. Nah, sebaliknya untuk fx sama dengan minus x kuadrat, ini grafik terbuka ke bawah. Kesimpulan pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah untuk fx sama dengan x kuadrat, ini adalah memiliki nilai minimum. Nah, sementara untuk fx sama dengan minus x kuadrat, dia memiliki nilai maksimum. Nah, inilah merupakan kesimpulan yang diperoleh untuk fx sama dengan minus x kuadrat ya. Oke, sekarang kita akan perhatikan bentuk yang kedua. Grafik fx sama dengan x kuadrat tambah kurang si p. Artinya dia ada nanti bagaimana ketika dia tambah p dan kurang p. Nah, sekarang yang menjadi patokan kita, acuan kita adalah fx sama dengan x kuadrat. Ini menjadi acuan kita. Nah, sekarang saya bukan memberikan contoh ya. Untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 3. Nah, kalau kita perhatikan, di sini mereka sama-sama memiliki nilai minimum ya. Tapi ada yang berubah. Ya, ada yang berubah. Oke. Nah, perubahannya adalah di sini nilai minimum adalah 0,0. Ketika x kuadrat tambah 3, ya fx sama dengan x kuadrat tambah 3,
dia ada pergeseran. Pergeserannya kenapa? Dia akan naik ke atas searah sumbu Y, ya, naik 3 satuan, ya, naik 3 satuan. Jadi, di sini titik minimum, nilai minimum berubah menjadi 0,3. Nah, demikian juga titik A dan titik B juga akan mengalami kenaikan. Jika di sini tadi min 1,1, maka dia akan naik ke atas atau tambah 3 jadi min 1,4. Dan di sini juga akan berubah menjadi 1,4. Nah, tadi di sini min 1,4. Jadi semua nilai nilai Y ya. Saya ulangi, semua nilai Y pada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat akan mengalami kenaikan atau pertambahan dengan 3 satuan. Nah, jadi dia ketika f(x) sama dengan x kuadrat tambah 3, maka dia akan mengalami naik 3 satuan ke arah Y. Oke, sekarang kita lihat bagaimana jika dia f(x) sama dengan x kuadrat dikurang ya. Ini saya buatkan dikurang. Kurang ya. Nah, dari sini tambah. Nah, sekarang gimana kalau seandainya kurang? Ternyata ketika kurang, dia ada namanya turun ya. Di sini dia mengalami turun 3 satuan. Berarti dia turun 3 satuan. Nah, bisa kita lihat di sini nilai titik minimumnya atau nilai minimumnya, titik minimumnya adalah 0,-3. Dan semua nilai X sama dengan min 1 dan min 1 mengalami penurunan 0,-3. Nah, inilah merupakan eh, untuk dia mengalami penurunan 3 satuan ya. Nah, sekarang coba kita buatkan kesimpulannya. Kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama ya. Kesimpulan yang pertama ya. Untuk f(x) sama dengan x kuadrat tambah b, maka ya, maka kesimpulannya adalah oke. Yang pertama, untuk f(x) sama dengan x kuadrat tambah b, maka di sini f(x) sama dengan x kuadrat akan berpindah naik naik sebesar p satuan pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ya. Nilai minimum adalah sama dengan si P. Artinya nilai minimumnya sebesar si P. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua ya, untuk f(x) sama dengan x kuadrat kurang p, maka diperoleh f(x) sama dengan x kuadrat akan berpindah turun sebesar p satuan
pada sumbu Y. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nilai minimum adalah minus P. Atau ini ya, nilai minimumnya P atau titik minimum ya. Kita buat titik minimum aja. Titik minimum sama dengan 0, P. Nah, kemudian di sini titik minimum adalah 0, minus P. Nah, inilah kesimpulan yang kita peroleh untuk X kuadrat tambah kurang si P. Oke, sekarang kita akan masuk ke bentuk yang ketiga ya. Fx sama dengan X tambah kurang dikuadratkan ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Tetap menjadi acuan kita adalah Fx sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ketika dia, contoh yang kita akan melihat, contoh yang pertama. Fx sama dengan X tambah 2. Ya. Nah, ketika kita buat X tambah 2, maka dia akan berpindah ya. Kalau seandainya dikatakan X tambah 2, maka dia akan berpindah sebesar sebesar 2 satuan ke sebelah kiri. Ya. Ketika kita buatkan X tambah 2 dikuadratkan, maka grafiknya ya, grafiknya akan berpindah ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kiri 2 satuan ini saya buatkan ya. Bentar ya, saya buatkan dulu bahwa grafiknya akan berpindah 2 satuan ke sebelah kiri. Nah, ini pindah. Nah, kita buatkan di sini bahwa dia pindah 2 satuan ke kiri. Ke kiri. Nah, jadi di sini titik balik minimum berubah menjadi minus 2,0. Nah, jadi dia berpindah dari 0,0 berpindah ke 2 satuan ke kiri. Nah, semua nilai nilai X ya. Ini saya ulang sekali lagi. Semua nilai X dari harusnya di sini min 1 berubah menjadi minus 3, berpindah semua. Jadi di sini yang berpindah adalah semua nilai si X. Nah, berikutnya jika dia Fx sama dengan X kurang 2 ya, dikuadratkan. Ya, ini sekali lagi. X kurang 2 dikuadratkan. Maka di sini dia akan berpindah ya. 2 satuan ke kanan. Jadi dia pindah 2 satuan ke kanan. Nah, jadi di sini dia berubah menjadi titik baliknya berubah menjadi 2,0. Oke. Nah, inilah bisa kita lihat bagaimana perbedaan atau pergerakan dari X kuadrat ketika dia berbentuk X tambah kurang P dikuadratkan ya. Nah, sekarang kita akan lihat kesimpulannya. Kesimpulan ya, kesimpulan ya. Kesimpulan untuk grafik Fx sama dengan X tambah kurang P dikuadratkan. Yang pertama, untuk Fx sama dengan X tambah P dikuadratkan.
kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat akan berpindah sebesar P satuan ke arah kiri sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian di sini, oke, kemudian titik balik dari f(x) sama dengan x tambah p dikuadratkan adalah minus p, 0. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat jika f(x) sama dengan x kurang p dikuadratkan, maka diperoleh kesimpulan ya, bahwa f(x) sama dengan x kuadrat berpindah sebesar P satuan ke arah kanan sejajar sumbu X. Oke. Nah, berikutnya titik balik dari f(x) sama dengan x tambah p dikuadratkan adalah, oh ini bukan x tambah p ya, ini harusnya x kurang p, ya ada kesalahan sedikit. Ini bukanlah x tambah p, tapi adalah x kurang p. Adalah p, 0. Nah, ya, demikianlah video pembelajaran pada kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kalian dalam pembelajaran matematika terkhusus dengan topik fungsi kuadrat. Jika kalian menyukai video ini, silahkan di like dan subscribe untuk mendukung pembuatan video berikutnya. Ya, sekian dan terima kasih.